Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyatil qabul wa tamamil usul wa ila hadratir rasul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Bab tayamum, hadis nomor 144, halaman 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharaja rajulani fi safarin fahadaratis sholatu walaysa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan thayyiban fasallaya thumma wajadal ma'a fil waqti fa'ada ahaduhuma as-sholata wal wudu'a walam yu'idil akhar thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala lilladzi lam yu'id asabtas sunnah wa ajza'atka sholatuka wa qala lil akhar lakal ajru marrataini. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, telah keluar kharaja rajulani fi safarin. Jadi ada dua orang sahabat keluar fi safarin untuk bepergian. Kemudian datang waktu sholat, sedangkan mereka tidak mempunyai air, maka mereka bertayamum dengan sha'idan thayyiban, dengan tanah thayyiban yang suci. Kemudian mereka berdua sholat. Kemudian mereka menjumpai air pada waktu itu juga. Jadi sholatnya pun rampung, waktunya masih, kemudian ada air. Lalu salah seorang dari keduanya mengulangi sholat dan wudhu, sedang yang lainnya tidak. Dua orang sahabat ini bingung. Ini alasan kita sholat, alasan kita tayamum tidak ada air. Sholat sudah rampung, sudah selesai dikerjakan, waktunya masih, kok ono banyu. Dan ini salah satu dari dua orang tadi mengulang wudhu, kemudian sholat. Tetapi yang satu enggak. Nah, setelah itu kemudian mereka menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu kepadanya. Maka beliau Nabi bersabda kepada orang yang tidak mengulangi. Pertama, orang yang tidak mengulangi, engkau telah melakukan sesuai sunnah dan sholatmu sudah sah bagimu. Asobeta sunnah wa ajza'atka sholatuka. Terus sing mboten ngulangi dibenerke, kowe wis bener, kowe sesuai karo sunnahku, sholatmu cukup,
ajzaat berarti pun sah, mboten usah diulang. Kemudian Nabi berkata kepada yang mengulangi wudu kemudian salat, lakal ajru marrataini, bagimu dapat pahala 2. Kamu juga tidak salah, malah kamu dapat pahala 2. Nah, pahala 2 itu pahala apa? Pertama as-sholah biturab, dia melakukan sholat dengan tayamum. Kemudian pahala yang kedua as-sholah bil ma', sholat dengan wudu. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Nah ini menarik nih Pak. Terus niki nuduhke memang Islam atau syariat Islam itu datang secara bertahap, tadrijan, sedikit-sedikit. Betul kok terus napa Qur'annya terus teko bareng, hadisnya terus dicuwatet awal akhir bareng, ndak, sesuai dengan kondisi. Hikmah luar biasa. Semakin mudah dipaham, semakin mudah diikuti, dan semakin menyesuaikan keadaan. Nah, ini makanya ada satu kisah sahabat itu yang kali kisah delalah mboten wonten banyu, masuk waktu sholat, mereka terus tayamum, pun paham nek ketika tidak mendapati air niku fatayamam, karena sudah ada ayat Quran, wa in kuntum maridun aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayamam. Jelas ayatnya, sorry, ketika kamu sakit atau sedang bepergian atau dari kamar mandi atau bersentuhan kulit dengan perempuan, kemudian kamu tidak mendapati air, solusinya fatayamamu, tayamum. Berarti kalau dia safar tidak menemukan air, tayamum jelas. Sing durung jelas niku wis tayamum pun sholat nemu banyu, sementara waktunya sudah masih ada. Nek waktunya pun bablas tidak ada masalah Pak. Kalau waktunya sudah usai, misalkan dia sholat zuhur dengan tayamum karena tidak ada air, kemudian zuhur sudah habis waktunya, asar terus menemukan air, tidak ada masalah. Lagi banyunya itu ditemukan di waktu di mana waktu sholat yang dikerjakan tadi, zuhur, nemokno banyu jenenge waktu zuhur. Ngeten iki akhirnya pun sahabat berijtihad. Nah, makanya hadis ini juga hadis ijtihad. Jadi seorang yang memang memahami persoalan, sahabat kan orang yang paling paham sunnah Nabi, itu diperbolehkan ijtihad. Cuma ruang lingkup ijtihad itu tenggone persoalan furu', persoalan yang belum jelas nasnya, belum sharih, belum maklum, niku mahalul ijtihad. Ojo perkara sing wis jelas sharih malah diijtihadi, ngeten iki malah ngrusak tatanan. Contohnya wonten napa niku? Nggih kumaris niku pun jelas lanang 2 kali lipat daripada wong wadon. Terus didiskusikan lagi relevan apa tidak, ngeten iki mboten pas. Terus malih wonten napa niki persoalan haji. Wukuf ya tanggal 9 Dzulhijjah. Ngeten pun sharih. Al hajju arafatu, sharih. Seluruh ulama sepakat haji adalah Arafah. Arafah itu dikerjakan tanggal 9 napa niki Dzulhijjah. Ngeten betul satu tak atik. Sharih niku. Nah niki lah, untuk hal-hal yang tidak sharih ini mahalul ijtihad. Lah, hadis ini menunjukkan nggih, pertama ketika tiang niku sampun napa niki tayamum karena sebab sudah wujud, seperti tidak ada air ngoten niku. Kok terus dia sholat sudah selesai. Ngoten niku nek Nabi mengatakan napa niki asobta as-sunnah wa ajza'atka sholatuka, niki berarti mboten usah mengulang. Jadi nek pun nglakoni salate pun rampung, ngoten niki mboten usah ulang. Mboten usah ngulang salate terus wudu maling, mboten usah.
atau sholatnya sudah dikerjakan tapi belum usai di tengah sholat fi asna sholat ngatene mboten usah dibatalke. Allahu Akbar nabi untuk rakaat, untuk rong rakaat ana wong ngomong iki ana banyu ya sudah lanjut saja. Atau sudah benar-benar selesai ngeten iki mboten usah diulang. Tapi nek misalkan kita tayamum karena tidak ada air, belum sampai takbiratul ihram, durung sampai masuk sholat, kok wonten kabar banyu, wonten niku batal tayamume batal. Maka terus dia wajib mengambil wudhu terus sholat. Kejaba nek tayamum itu bukan karena tidak ada air. Contohnya wonten tiyang sakit, ini kena banyu, waduh awake mboten genah. Terus dia tayamum. Ngoten iki seandainya ana sing ngabari, iki anu banyune pirang-pirang ya ndak masalah karena dia tayamumnya bukan karena tidak ada air. Niki. Tapi seandainya dia ini kok tetap mengulangi sholatnya, okay. Wah kurang marmah misalkan nih. Terus dia ini terus napa niki wudu, kemudian dia ini sholat lagi, ngoten mboten napa-napa berdasar hadis niki. Laka al ajru marrataini. Nah niki hadis niki termasuk nyinggung persoalan salah satu penyebab batalnya tayamum. Ini kok pada saat dia tayamum fakdil mak karena tidak ada air, ngeten iki asal belum masuk tegone salat kok ana banyu wajib wudu. Tayamumnya terus batal. Ngeten iki nuduhke Pak dakwah Nabi ini alus ya. Alus. Mboten kok terus nyalah-nyalahke. Halus. Sami kalih ngaten. Jane benten tapi dari sisi redaksine wonten kemiripan. Tenggone hadis tentang keutamaan baca Al-Qur'an, Nabi pernah bersabda begini. Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barar. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u lahu ajrun. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, itu ada yang memaknai hamilul Qur'an, yang saya hafal Qur'an. Tapi juga ada yang memaknai al-mahir bil Qur'an tidak harus hafal. Mocone bener, lancar, bagus. Terus pokoknya bacaannya bagus lanyah ngoten niku al-mahiru bil Qur'an. Tapi ki sregep deres, mboten kok lancar tapi jarang deres. Al-mahiru bil Qur'an. Ngeten iki jare Kanjeng Nabi ma'as safaratil kiramil bararah. Kelak di akhirat, kelak di surga dia bareng sama malaikat safarah kiramil bararah. Ngeten iki berarti kinayah dari posisi surganya sangat tinggi. Sementara orang yang baca Quran tapi waya ta'ta'u. Macane ini grendet-grendet kadang-kadang salah. Kadang-kadang keliru. Tapi mau belajar. Ngeten iki lahu ajroni, dapat 2 pahala. Kanjeng Nabi bombong. Nek lancar bareng malaikat ning swarga, nek ora lancar kadang-kadang keliru untuk ganjaran loro. Ngeten iki ganjaran akeh pundi Pak kira-kira Pak? Ngeten terus sing kepancing. Lah nek ono mending aku ora usah lancar sisan malah ganjarane loro ngoten. Ini gaya bahasa Kanjeng Nabi. Ajrun li qiraatihi wa ajrun li masyaqqatihi. Satu pahala dia membaca Quran, secara umum dia dapat pahala, tapi kangelane iku lho. Wis kangelan aja gelem latihan, nah niku tetap dapat pahala sendiri. Nah niki. Jadi kamu yang tidak mengulang cukup. Kamu yang mengulang, ganjaranmu loro. Niki gaya-gayane Kanjeng Nabi ngoten iki. Tapi nek ditingali dari 2 perbuatan sahabat niki, tetap sing aula niku mboten usah ngulang. Karena kalau sudah ba'dal faraq selesai salat ya sudah cukup. Makanya didahulukan. Faqad asobta as-sunnah wa ajza'atka sholatuka.
Pun. Hadis yang ke-145. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala wa in kuntum marada aw ala safarin qala idza kanat birrajuli al-jirahatu fi sabilillah wal quruhu fayajnubu fayakhafu ay yamuta in tasala tayammama rawahu ad-Darqutni mauqufan wa rafa'u al-Bazzar wa Sa'id ibn Khuzaimah. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas ini ngomentari Quran dawe Allah wa in kuntum marda aw ala safarin. Tenggone Quran, surat Al-Baqarah niku wonten ayat wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammam. Jadi ketika kalian ini sakit atau bepergian, biasanya orang dulu kalau bepergian itu susah cari air, Pak. Makanya safar disebut. Jadi titik tekannya bukan di safar, titik tekannya itu fakdul ma, tidak adanya air. Tapi ini yang disebut malzumnya, tetapi yang dimaksud itu lazimnya. Jadi sing dadi elat boleh tayamum itu fakdul maknya. Lah cuma biasanya wong nek safar lelungan zaman dulu, tempo dulu niku susah cari air. Jadi itu fakdul ma. Jadi ketika kalian ini sakit atau tidak ada air, kemudian kalian ini mau wudu tidak menemukan air, atau menemukan tapi kalian sakit, ngeten iki tayamum. Ibnu Abbas memperjelas ayat ini. Idza kanat birrajuli al-jirahah fi sabilillah. Ketika seseorang ini terdapat luka di anggota badannya fi sabilillah, sebab perang fi sabilillah. Jane nggih boten kudu fi sabilillah, pokoke titik tekannya itu ada jirahah. Cuma umumnya zamannya Kanjeng Nabi, zamannya sahabat, orang luka ya gara-gara perang. Nah, zaman saat ini kan buatan gara-gara tiba, gara-gara kecelakaan, ngoten niku. Nah, dulu sing sering terjadi ya fisabilillah. Wal quruh atau quruh, nek jiroha itu luka sebab benda tajam, niku jiroha. Tapi kalau quruh itu luka sebab penyakit, jadi problemnya dari dalam. Nek juruh niku problemnya dari luar, benda tajam, pedang, ngoten niku jiroha. Tapi kalau kuruh sebabnya dari dalam, karena sakit, kemudian bengkak, keluar cairan, seterusnya, ini kuruh. Lah kok faya junubu, dia junub atas besar, buh injal keluar mani utawi kumpul suami istri jima. Terus faya khofu ayyamuta, dia itu takut kalau sampai kena air mati. Ini kita salah ketika dia mandi. Tayam mama, maka dia boleh tayam. Saya ulangi Pak nggih. Jadi Ibnu Abbas memperjelas ayat wa in kuntum marada aw ala safarin dengan komentarnya idza kanat birrajul al-qaraha, nek wonten tiyang kok badannya ada jirohah luka atau ada napa niku nanah pokoknya luka tenggone awak. Kemudian dia junub. Kan mestinya wajib mandi. Lah, kalau sampai dia mandi takut mati, ngoten niku angsal tayamum. Hadis ini nuduhke bahwa tayamum itu tidak hanya pengganti wudu, juga pengganti mandi. Kula niku nate Pak ditakoni pasien. Pasien niku kan, Pak nek ajeng salat hadas pripun? Nggih tayamum. Tapi niki hadasnya hadas gede. Jadi ana pasien itu ternyata kadang-kadang junub barang, apa darane junub penggaweane wong sehat. Wong mriyang junub wis saged, Pak. Malah
nek wonten wong mriyang junub niku tandha sehat niku. Kalau dia wajib mandinya sebab haid niku biasa urusan waktu nek haid ya. Tapi nek junub bukan karena haid ya junub itu biasanya karena kondisi tubuh berarti sudah membaik niku. Secara umum wonten. Pripun carane? Biasanya orang pasien takok ngono ini pertanyaan yang isin nggih biasanya. Pertanyaan yang bikin malu. Tapi wong niku kewajiban ya kudune tetep tanglet. Gitu. Tayamum itu bisa pengganti wudu sekaligus bisa pengganti mandi. Lah nek dua-duanya kula nggih wajib mandi, nggih wajib wudu, ya satu kali tayamum mboten kok terus misalkan piyambake berhenti dari haid, kondisi sakit belum bisa mandi. Terus tayamum, ini pun satu kali tayamum mewakili mandi plus wudu, buatan usah kok terus tayamum pertama untuk mandi wajib, tayamum kedua untuk wudu buatan usah. Satu kali tayamum sekaligus untuk dua hadas nih wow. Dan ini terus hadisnya Ibnu Abbas ini sebagai dalil kalau tayamum tidak hanya pengganti wudu tapi juga pengganti mandi. Kemudian yang kedua, salah satu sebab diperbolehkannya napa niki tayamum nggih itu karena sakit. Karena sakit. Tapi Ibnu Abbas kok bahasane ngeten niki sing mandan ekstrim, Pak. Faya junubu faya khofu ayyamuta ini kita salah. Jadi dia ini junub kemudian mau mandi ku takut apa? Takut mati. Iki nek ngantek adus mati. Lho kenapa Ibnu Abbas bilang seperti ini? Sebab wonten peristiwa mangke tengene hadis sanese. Zamane Kanjeng Nabi niku wonten tiyang perang, kepalane luka. Durung ngantek mari piyambake junub. Nah, kan adus. Lah piyambake dereng ngertos, gak gelem takon, langsung mandi. Terdapat luka di kepala malah didusi. Akhirnya mati. Lah ngene Kanjeng Nabi mireng terus Kanjeng Nabi sempat marah, mbok yo nek gak paham takon. Mestinya cukup tayamum kok malah digebyur. Makanya Ibnu Abbas terus mengatakan begini, idza kanat birrajul al-jiraha fi sabilillah wal quru fa yajnifu ayamuta fa yakhafu ayamuta. Jadi nek cara redaksi yang disusun oleh Ibnu Abbas itu sampai ada sebagian fuqaha bikin rumusan begini. Sakit yang membolehkan tayamum itu harus sakit seandainya dia mandi atau dia wudu bisa bikin kehilangan nyawa, nanti kategori mematikan, baru boleh tayamum. Ngeri no mboten Pak niki. Berarti nek sampean lara, bapak ibu kok sakit, kok mandi, kalau didusi cara dokter ya ora bakal mati, tapi tambah parah, tapi ora ngantek mati. Tambah ngoten niku nek cara redaksine Ibnu Abbas dereng asal. Wis senajan keloro-loro iku kudu mbok gebyur. Ngenten iki masyaqah napa mboten, Pak? Ya masyaqah. Ini sebagian mazhab wonten sing nggih, di antaranya mazhab Ahmad. Nah niki lho. Jenengan nek buka fikih mazhab Ahmad, galak Pak niki. Tiang junub mestinya mandi wajib. Dia boleh tayamum itu syaratnya nek ancen mriyange iku seandainya didusi mati. Nek hanya sekedar awake ora kepenak tetep wajib adus. Berat mboten Pak niki. Berat. Niki Imam Ahmad dari mana Imam Ahmad? Itu dari hadis niki. Fa yakhafu ayyamuta ini tak salah. Berat niki. Tapi nek ulama sanes ada yang mengatakan ndak. Nek jumhur selain Imam Ahmad ndak. Pokoknya ketika ada orang sakit seandainya terkena air, air wudu atau air untuk mandi, kok satu memperparah penyakit, kedua memperlambat sembuh, wis pokoknya dadekno awake ora kepenak, atau dokter mengatakan akan nopo tadi kata dokter Pak niki. Dokter mengatakan Bapak Ibu ampun mandi dulu, ampun wudu dulu. Kalau sampai mandi nanti malah tambah parah atau setidaknya memperlambat masa sembuh. Sing wis adem-adem dikei paracetamol didusi yo tambah panas misalkan. Ngeten iki cara pendapat kedua sudah cukup untuk mandi ataupun sudah cukup untuk tayamum.
Jadi ora kudu resikonya sampai menghilangkan nyawa mboten kudu. Alhamdulillah. Nah, ini pendapat kedua semandan tengahan, Pak. Niki tak padoske malih pendapat yang paling wenteng ngoten malih, Pak. Tegone subul salam. Lalu terus pendapat kedua ini dari mana? Pendapat kedua niki wa in kuntum mardo. Loh, bahasa ya khofu napa niki? Ayyamu ta ini kita salah. Itu redaksinya Ibnu Abbas. Nek redaksine Quran tidak sampai itu. Quran cukup menyebut wa in kuntum mardo. Jika kalian sakit. Meskipun cara jumhur akhirnya ya sakit sing kira-kira seandainya dibikin mandi baru membahayakan. Nek sakit sing tidak ada hubungannya, tidak membahayakan ya mboten napa-napa. Nah, wonten tiyang sakit gigi. Ngeten iki aja gara-gara aku sementing lara terus tayamum. Maka ya pasien rumah sakit ya tayamum kabeh. Contoh wonten tiyang Pak sakit apa Pak? Sakit tedun. Terus ini rencana operasi Pak. Kapan? Ya nanti siang berduhur. Tapi sekarang tedunnya sudah masuk. Berarti jalan-jalan lari tidak apa-apa. Lorone itu nek pas lagi melorot. Nah, berarti yang sing model ngeten iki seandainya mandi tidak ada masalah, awake sehat, tidak ada masalah. Ngeten iki tetap mandi. Kalau wudu bisa wudu, mboten bareng tayamum. Tapi ada pendapat ketiga Pak nih. Dengan 10 salam, tapi ini pendapatnya Dawud Dhahiri dan sebagian ashab salah satu mazhab 4, tapi pendapat dhaif. Pokoknya asal orang itu disebut sebagai marid, orang yang sakit, langsung boleh wajiban mandi bergeser ke tayamum, wajiban wudu bergeser ke tayamum. Nah, kalau kadang-kadang pendapat ini kadang-kadang tak nggih Pak nang rumah sakit delok wonge. Nek wonge jatan wong dan kon wudu wangele pol wonten infus wonten macam-macam. Mestinya dia tetap bisa sedikit-sedikit wudu. Nanti ya ngonten infusnya diusah. Tapi kadang-kadang berat. Ya wis tayamum. Soalnya wonten lho Pak, pasien sing mestinya dia ini bisa wudu. Ngeyel njaluk tayamum. Mboten Pak, kula niku mriyang kok wis pokoke ke tayamum nek wudu moh wonten model wonten. Nggih pun kita pakai pendapat yang sing ringan lah. Pendapat ringan itu apa ana dalile? Dalile iki Quran. Wa in kuntum mardo. Kalau kamu sakit ya mutlak nek lihat ini. Sakit apa ae, yang penting lara. Kata dokter sakit ya sudah. Langsung ambil posisi tayamum. Mulane Pak, kula nek ningali rumah sakit ini macam-macam kebijakannya tenggone perusahaan ibadah pasien. Wonten rumah sakit sing fasilitasnya niku ditenani termasuk ibadah. Terus punya salah satu rumah sakit di Jogja. Rumah sakit An-Nur. Wonten niku piranti tayamum disiapi. Tayamum dengan debu lho Pak niku. Ana perangkat debune. Wudune wonten semprotan manuk niku. Jadi benar-benar tayamum dengan debu, benar-benar wudu dengan air. Ya ini nek memang bisa dikerjakan bagus. Tapi cara fikih bukan tidak semua tidak semuanya harus seperti itu. Jadi ada beberapa qaul fikih yang pindah dari ketentuan debu menjadi ke tembok. Nek tembok terjadi masyarakat bisa kebet. Niku ya lang kepenak. Terus tuntutan untuk wudu itu pun tergantung kondisi. Nek kondisi ini memang repot menjalankan wudu, boleh langsung dengan tayamum. Bahkan ada pendapat yang sangat ringan tadi. Yang penting ge mardo, karena bahasanya Quran wa in kuntum mardo. Nah niki mboten kudu sampai fikih mazhab Ahmad. Nah niki memang aliran keras niki Pak niki. Biasanya sing kados sing kula critakake niku rumah sakit niku niki aliran mazhab Ahmad. Jadi pokoke sing jenenge selama bisa wudu wis wudu. Jadi aja giri-giri tayamum. Selama bisa mandi. Kecuali ketika masakohnya level mematikan lah, itu baru beranjak pindah ke tayamum. Tapi ulama sing dukung mazhab Ahmad ya kathah Pak.
Kalau gadah kitab namanya Irsyadul Ibad. Tegene Irsyadul Ibad niku wonten kisah Imam Abul Qasim Al-Junaidi niku nate sakit mata. Delalah dokter spesialis matane. Nah niku dokter Nasrani. Dia mengatakan, wahai Junaid, kalau kamu ingin matamu sembuh, beberapa hari tidak boleh kena air. Kalau sampai matamu kena air, secara hitungan medis matamu akan buta. Ngeten iki nek cara fikih janjane kan pun angsal meninggalkan wudu Pak nggih. Bisa diganti dengan apa niki tayamum, atau setidaknya daerah mata tidak usah kena air. Apa kata Imam Abdul Qasim Al-Junaidi? Dia diam. Begitu dugi ngriya, dia berpikir tidak mungkin wudu yang merupakan petunjuk dari Allah bisa merusak jasadku termasuk mataku. Aku yakin seyakin-yakinnya bahwa wudu ora bakal ndadekno wong tambah parah apa meneh mripat dadi wuta. Niku kenceng Pak niku. Akhirnya dia terus niki. Nek cara sakniki ora patek protokol. Dia baik pun akhirnya Pak tetep wudu, mantep niki. Bismillahirrahmanirrahim wudu. Mripat niku sing tadinya sithik-sithik langsung dimelekke pisan digebyur go banyu wudu. Padahal nek cara fikih wudu, tiang wudu kan tidak harus membasuh matanya. Jadi jenengan wudu kok merem sah, karena mata tidak termasuk basyarah, tidak termasuk kulit wajah. Jadi tidak wajib benar. Tapi Imam Junaidi tidak, justru pada saat seperti malah melek biur sisan. Apa yang terjadi? Mripate Imam Junaidi bukannya kok utama, malah tambah sehat Pak. Waras. Begitu waras, kabar ini terdengar sampai dokternya. Dokternya terus meriksa. Apa benar Abu Qasim kamu sembuh? Ya, jangan tak periksa. Kaget. Apa yang kamu lakukan? Aku wudu. Karena wudu adalah ajaran Tuhanku, ajaran Islam. Ini terus dokternya kaget Pak. Saking ikhlasnya Imam Abdul Qasim Al-Junaidi melihat situasi seperti itu, Dokter Nasrani langsung baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi niki Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi Baghdad, sana Syekh Abdul Qasim Kedawung Pak. Ya gitu. Keyakinane beda. Nek kelas awak dhewe kan mbok-mbok, mboten kudune kuwatil yakine 100%. Sing disawang Allah, mantep. Nah niki. Bon. Wa an aliin, dari sahabat Ali karramallahu wajhah qala, berkata Sidina Ali, ingkasarat ihda zandiyah fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amaroni an amsaha 'alal jabair, rawahu Ibnu Majah. Dari Sidina Ali radhiyallahu anhu. Sidina Ali niku angsal radhiyallahu anhu, angsal karramallahu wajhah. Kenapa kok julukane Ibnu Ali kok karramallahu wajhah? Karena kata sebagian ulama, karena seumur hidup Sidina Ali ini belum pernah menyembah berhala. Jadi belum pernah menyembah berhala. Di wajah Sidina Ali ini ini masalahnya anu Pak, orang Islam periode awal as-sabiqunal awwalun, nek kados Abu Bakar sampun nate, Umar pun nate, Utsman pun nate, tapi Ali mboten. Kawit cilik niku iman, kawitane remaja sing iman kan Sidina Ali. Ada yang mengatakan tidak sekedar itu, wajah ini mboten nate dienggo maksiat blas. Nah niki sing angel Pak. Tapi ampun terus suudzon, berarti nek liyane ge maksiat ya ampun ngoten. Jadi alasan pertama sing muktamad, seumur-umur mboten nate kanggo napa madhep teng berhala. Beliau berkata, ingkasarat ihda zandiyah, salah satu dari pergelangan tangan kurta. Fasa'altu, ya mestinya ini terus dibalut ya, dikasih jabair, pembalut. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperban, digip ya.
Boten mesti dikip tegese jabiroh niku kayu, makna asline kayu terus diblebet kalih kain ben kenceng. Ini. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah SAW, fa'amaroni amsaha alal jabair. Kemudian Nabi memerintahku untuk mengusap jabirohnya, mengusap di atas pembalutnya. Dan ini ketika ada orang wudu utawa mandi, ini jangan umum Pak nggih wudu utawa mandi. Cuma di antara anggota tubuh ini ada penghalang sehingga air niku sing mestine kena badan tubuh terhalang. Ngeten iki carane pripun Kanjeng Nabi? Baik untuk sholat maupun baik untuk mandi maupun untuk wudu. Kata Nabi, fa'amaroni amsaha alal jabair. Ya tetap wudu, ya tetap mandi. Cuma nanti yang ada jabirohnya, ada pembalutnya, jangan dibasuh, cukup diusap. Kita nek mandi ya wonten Pak. Biasanya nih sing ora patek perhatian niku nek wonten luka, tur lukane niki wau diparingi tutup. Luka itu ada dua jenis. Niki pun mulai serius lho Pak niki. Nek wonten tiang sakit, kakinya terluka, tangannya, tubuhnya. Satu luka yang ketika kena air tidak ada masalah. Lah ngeten iki wajib digebyur. Luka yang kedua, jika kena air sakit. Kena air sakit. Tapi tidak dikasih pembalut, lukanya terbuka. Lah ngeten iki dibasuh sing sehat, dilewati yang sakit. Cuma berhubung tidak ada pembalutnya, tidak dianjurkan ngusap permukaan luka. Ngoten Pak. Jadi luka ini wonten kalane terbuka, wonten kalane tertutup. Untuk luka yang terbuka, nek kena banyu tidak ada masalah, wajib dibasuh. Kalau kena air kok malah jadi masalah, ndadekno tambah parah, tidak harus dibasuh, dilewati. Cuma permukaan luka dibiarkan saja, tidak ada anjuran untuk diusap. Jenis luka yang kedua, luka sing ditutup kalih perban. Mbah niku tancoplas utawi pembalut niku, dokter niku bar operasi pasang pen mesti wonten pembalute. Perban. Lah nek ngoten niku dan tidak mungkin dilepas. Iki nek dilepas ya ora sida waras misalkan iki. Nggih pun yang sehat dibasuh, kemudian perbannya permukaannya diusap. Nah, mulane nek kula nerangno pasien ning rumah sakit sing diinfus, Pak. Kan tidak mungkin perban infus dilepas nek arep wudu. Ya ucul mangke infuse. Lah maka ketika dia bisa wudu, dia wudu, basuh wajah ping 3, tangan kanan yang tidak ada infusnya dibasuh sampai siku, tangan kiri yang ada infusnya, kalau biasanya nek mari ya kan, tangannya ngeten gebyur karo banyu dikok cedhok, sini sampai sini dibasuh, terus posisinya ngeten, sini sampai sini dibasuh, kan tinggal sing wonten perban infusnya nanti diusap. Nah niki diusap. Itu ada perintah ngusap. Dalile ndi ngusap niki. Ingka syarat ihda zandaya fasa'altu Rasulullah SAW fa'amaroni amsaha alal jabair. Tanganku patah, kemudian dipasang perban. Aku bertanya pada Nabi, kemudian Nabi memerintahkan kepadaku untuk mengusap jabiro. Jadi mboten kok terus ditinggal tok, mboten. Jabirohnya diusap. Jadi kalau kita melihat hadis niki berarti kesimpulannya ngaten, anggota tubuh yang memungkinkan dibasuh dengan air tetap diupayakan dibasuh. Ojo perang perbane terus langsung tayamum ampun. Biasanya pasien ngoten niku loro praktise nggih, bebeh ning kamar mandi. Jangan. Jadi kalaupun sakit ada perban, bisa enggak ke kamar mandi wudu?
Sakit Pak, nggih pun wudu, basuh wajah, dua tangan dibasuh, sing wonten infusnya dilewati, nanti permukaan infus, perban infus diusap, terus diusap kepala, usap telinga, sunah, kemudian basuh kaki. Makanya kaki nih anu Pak, beroperasi DM, dibersihkan, kaki kiri sak telapak dibuntel perban, nggih pun tetap wudu, wajah dibasuh, tangan kanan dibasuh, tangan kiri sing wonten infusnya dibasuh yang tidak ada perban infus. Nanti kalau perban infus diusap, usap kepala, terus kaki kanan yang tidak diperban dibasuh. Lah terus kaki kiri yang ada perbannya diusap perbannya. Tapi ngusapnya mboten kudu kabeh. Padha karo ngusap muzah untuk daerah kaki, bagian atas saja. Tapi kalau perban di tangan di seluruh permukaan. Caranya ngoten. Ojo langsung ngambil alih pindah tinggone tayamum. Niku males niku Pak jenenge. Meskipun tadi saya sampaikan ada pendapat yang mengatakan asal nggih iku disebut wong lara cara dokter ya sudah. Tetap tayamum. Wonten Pak sing model ngeten wonten rumah sakit sing pokoke asal pasien ora usah wudu-wudunan, tayamum kabeh wonten niku. Wonten sing model ngoten. Niki cara kula nggih anu kurang ihtiyat. Menurut saya dipela. Bagi yang memungkinkan wudu tetap wudu. Bagi yang tidak memungkinkan wudu baru tayamum. Atau tidak memungkinkan wudu sendiri tapi bisa diwudukan oleh keluarganya, diwudukan oleh keluarga. Biasanya sing bebeh anak-anake. Wong tuane mriyang kon wudoni males iki mboten Pak. Repot sih. Padahal mboten. Karena wudu itu bisa diwudukan. Tayamum nggih bisa ditayamumkan. Ngoten. Mending ngoten Pak, nek wong tuane nembe gerak selama bisa diwudukan diwudukan, selama bisa ditayamumkan ditayamumkan. Aja ngantek kiri-kiri langsung bisa diwudukan lari ke tayamum, bisa ditayamumkan lari ora usah tayamum sekalian, ampun. Pun wa an Jabir, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, fir rajuli, terkait dengan seorang lelaki alladzi sujjah, yang terluka kepalanya. Faghtasala, kemudian dia mandi, famata, kemudian dia mati. Innama kana, ini kata Nabi nih. Innama kana yakfihi ayyatayammama, cukup baginya bertayamum, wa yaksiba ala jurhi, dan membalut lukanya dengan khirqatan, dengan kain. Tsumma yamsa 'alaiha, kemudian dia ini mengusap napa niki khirqahnya, kainnya, wa yaksila, kemudian dia ini mandi, basuh sairo jasadihi, seluruh tubuhnya. Nah niki mandan menarik nih. Jadi kata Jabir, ada seorang lelaki kepalanya luka, kemudian dia junub, mandi, bermandi, mati. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan mestinya cukup bagi dia satu, ayyatayammama, tayamum, satu imani, wa yaksiba ala jurhi khirqatan, kemudian dia ini ngasih perban. Kemudian yang kedua, summa yamsaha 'alaiha, mengusap perbannya. Yang ketiga, wa yaksila sairo jasadi, membasuh yang napa niki sehat. Niki nek kula buka teng napa sarai hadis niki, hadis Jabir ini berarti bagi mereka yang memakai jabiro wajibannya 3. Nek versine Ali kan hanya 2 Pak nggih. Dibasuh yang sehat, perbane diusap, titik. Ada 2 perbuatan. 1 membasuh yang sehat, 2 mengusap perban. Tapi nek Jabir mboten, tambah 1 tayamum. Nggih dibasuh yang sehat, nggih diusap perbane, kemudian dia tayamum. Jabir, hadis Jabir. Untuk apa? Untuk mengganti daerah yang ketutup perban. Jadi yang ketutup perban itu tidak cukup diusap, tapi ditambah tayamum. Ini versi hadisnya Jabir.
Lah niki sing dipilih fikih Syafi'i. Lan nek jenengan buka Fathul Qorib takrib bab napa Shahibul Jabair. Kalau nek cilik niku ngaji takrib wonten bab Shahibul Jabair, tiyang sing nggawa perban. Ngeten iki ngeten Pak, nek bahasan wudu nggih carane misalkan nggih tangane mriki wonten perbane. Ngeten iki carane wudu basuh wajah ping 3. Bar niku terus tangan dibasuh. Cuma sing nggon perban dilewati. Lah terus perbane niku diusap. Bar diusap ampun ngusap kepala sik. Tayamum. Dilapis sik terus tayamum. Untuk apa tayamum? Untuk mengganti nggawuta sing ketutup perban. Setelah tayamum dilanjut ngusap kepala. Bar niku terus basuh kaki. Niku nek posisi perbane teng tangan. Nek posisi perbane niku tenggone wajah, berarti kan piyambake basuh wajah yang tidak ada perbane, sing sehat dibasuh. Kemudian dia tayamum untuk mengganti daerah yang ketutup perban. Di samping perbane diusap tayamum. Bar niku nembe basuh dua tangan. Bar niku terus ngusap kepala, bar niku terus basuh kaki. Bahkan kata fikih Syafi'i, seandainya wajahnya ana perbane, tangane ana perbane, sikile ana perbane, nek sirah ora misalkan nggih. Ngoten tayamum ping 3, basuh wajah sing mungkin dibasuh kemudian tayamum, basuh tangan yang mungkin dibasuh lalu tayamum, usap kepala terus basuh kaki yang mungkin dibasuh lalu tayamum. Pun nanti praktek nomor dereng Pak. Kayane do mumet niki nggih. Niki mboten biasa. Niki qaul muktamad tengene fikih Syafi'i. Cuma wonten qaul pendapat kedua Pak yang mengatakan tidak harus tayamum. Niki derek hadis Ali bin Abi Thalib. Lah niki sing tak sampaikan di rumah sakit Pak. Soalnya kalau nek ketemu wong niki manu Pak, jenengan wonten perban ning gone tangan. Berarti prakteknya basuh wajah ping 3 terus basuh tangan, perbane diusap bar niku tayamum. Waduh, presti salat iki Pak. Berat. Biasanya kalau tak delok tiange. Nek wong ngene iki sepawaan tiang sing memang wis santri wis pokoke anu lah. Semangatnya tinggi, dikasih hukum sing mantan berat siap, nah, tak kasih hukumnya nanti bar niki tayamum untuk pengganti niki gitu. Tayamumnya ya pada saat setelah basuh gawuta niku Pak, bukan kok terus rampung wudu baru tayamum, tidak. Posisi tayamumnya itu di rukun yang ada perbane. Ngoten mboten kok terus rampung wudu baru itu tayamum, tidak. Tapi seandainya dia ini perbanding daerah wajah, ya dia tayamum setelah wajah baru basuh tangan, baru ngusap kepala, baru kaki. Niki fikih Syafi'i wonten niku. Nggih, dilap dulu Pak, dilap dulu baru tayamum. Lah hujahnya Imam Syafi'i niki hadis Jabir. Nah, ternyata pada saat mengomentari tiang sing ada napa perban di kepala ya, untuk kasus mandi berarti niki. Nabi kan tetap menyinggung innama kana yakfihi ayyatayammama. Nah, terus waya syiba ala jurihi khirqatan baru summa yamsa alaiha terus waya selasaira jasadi. Tayamum diusap perbannya kemudian dibasuh yang sehat. Bon saat ini kurang setunggal nih hadisnya. Hadis nomor 148. Walhasil yang penting kita niki jangan sampai gara-gara sakit terus boten sholat. Kata Pak, pasien sing boten sholat ternyata banyak. Awal-awal Rin nanti tak tangleti. Begitu ada orang sakit sholat boten Pak. Mau nembe sakit kok sholat, malah saya paling ngoten. Nembe sakit kok sholat. Bejang mau nek pun sehat Pak sekalian tak rapele, kono rapel bareng. Ya ndak, orang itu ketika masuk waktu selama kondisi sadar wajib sholat sak mampune. Sesucinya juga sak mampune, bukan semaune.
tapi semampunya, bukan semaunya, semampunya. Termasuk niki nek wonten tiang rumat wong tua sing gerah nemen. Ngeten niki jangan hanya fokus tenggone kesehatan jasmani ini, kesehatan rohani ini ibadahnya dijarno. Biasanya anak-anak yang ngurmati wong tua kan fokus tenggone jasmani ini Pak. Soal tayamnya bagaimana, wudunya bagaimana, salate bapake pripun, ora patek digatekke biasa. Bisa jadi karena dia tidak mau tahu, tidak tahu dan tidak mau tahu, utawa jane tahu tapi bebeh wonten. Mulane kasihan nek wonten tiyang sepuh dina-dinane ahli ibadah. Begitu mendekati masa sepuh, masa menjelang ajal cara umumnya tiyang sepuh. Lah kok berberane salate kacau, ibadahnya kacau. Ya repot nih. Wong alamat husnul khotimah niku grafik ibadahnya tinggi, minimal stabil. Aja waya anjlok-anjlok sedo, melas dadi wong tuwa. Mulane anak iki kudune ngaji, carane mundoni tiyang sakit, carane bimbing marai tayamum, carane nayami, termasuk carane bimbing tiyang sakit. Oh ini kudune weruh. Ampun atas fokus dengan jasmani ini. Oh hadis terakhir niki. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala minas sunnati alla yusalliya ar-rajulu bitayammumi illa sholatan wahidatan thumma yatayammamu lis-sholati al-ukhra rawahu ad-Daruqutni bi isnadin dha'ifin jiddan. Dari sahabat Ibnu Abbas, beliau berkata, termasuk sunnah Rasul adalah seseorang tidak menunaikan sholat dengan tayamum. Ini dawe Ibnu Abbas, tetapi kan jelas ini berangkat dari dawe Nabi. Ini namanya hadis mauquf, soalnya disandarkan pada sahabat. Termasuk sunnah Rasul adalah tidak menunaikan sholat dengan tayamum kecuali hanya untuk sekali sholat saja. Kemudian dia bertayamum untuk sholat yang lain. Maksudnya kan Pak, tayamum ini beda dengan wudhu. Nek wudhu niku asal dereng batal, tesih sakit kangge ibadah sholat sanese. Jadi misalkan nggih napa sadurunge maghrib wudhu, maghrib terus sholat dengan wudhu itu sampai isya dereng batal, sholat isya dengan wudhu itu, bahkan sedalu mboten tilem jenengan den sare sholat subuh dengan wudhunya maghrib, bahkan bablas sampai zuhur mboten usah wudhu maning sebab dereng batal angsal. Ini terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi niku nate napa niki wudhu untuk 5 kali sholat, 5 kali sholat. Tapi nek tayamum mboten, tayamum satu hanya untuk satu sholat fardu dan untuk sholat sunnah bebas, tidak dibatasi. Tapi nek sholat fardu dibatasi satu sholat. Meskipun jenengan dereng batal tayamume, kok mau melaksanakan sholat fardu yang lain harus mengulang tayamum. Dan tayamumnya harus di dalam waktu itu. Jadi kan misalkan nggih ajeng sholat maghrib, tayamumnya kudune wis masuk waktu maghrib. Mboten pareng jam 5 durung maghrib tayamum. Begitu jam 5:30, 7:10 masuk waktu maghrib, jenengan sholat dengan tayamum yang dikerjakan sebelum masuk waktu maghrib, mboten pareng. Wong sesuci darurat itu yukot daru biqadriha, harus dipaske sesuai kebutuhan, itu dimasukno waktu. Terus satu tayamum untuk satu sholat fardu. Niki pendapat jumhur. Kalau mas teng sarai hadis niki Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik nggunakake hadis niki. Tapi nek Imam Abu Hanifah mboten. Jare Imam Abu Hanifah ya ora, tayamum siji padha karo wudu. Bisa untuk lebih dari. Lah nek nyikapi hadis niki pripun Imam Abu Hanifah? Wah, aku ya weruh hadis iki, tapi ora tak nggo. Soale bi isnadin dhaifin, ngono Mas. Ya sing enten iki khilafe ulama. Bisa jadi sing nggunakake tahu
Memang nek lewat jalur ini bi isnadin dhaifin, tapi belum pasti lewat jalur lain bi isnadin dhaifin, utawa ana hadis yang lain podo-podo dhaif digabung akhirnya naik derajat. Wah, persoalan hadis ini rumit, Pak. Mboten cekap dijelasno sejam rong jam. Satu hadis itu ceritanya dawa. Makanya paling enak wis derekane napa niku ulama wis genah. Ulama sing napa niki sing punya kompetensi dalam bidang niki. Niki sing saged kula aturke kados sampun cekap. Walhasil kula tak mengulangi sekedhik, Pak, carane tayamum. Carane tayamum niki napa? Tak ngeten nggih. Disunahke niki dijembreng, sunah dijembreng. Mboten ngeten, sunahe ngeten nggih. Nabi niku sumana fadhoha wa fi riwayatin sumana fakhoha. Sebelum diusapke tengene wajah, ditepukke. Wa fi riwayatin disbul. Nang terus tak ngeten utawa tak. Nah, terus diusap. Carane usap kepala ngeten. Dari atas ke bawah bareng kanan kiri, tempel lagi. Pendapat jumhur mensyaratkan dor bataini, sebab ada hadis yang lebih komplit dor bataini. Lagi ngeten angsal atau bar niku terus usap napa niki nek versi jumhur sampai siku. Nek kita pakai sing ngusap sampai siku, telapak tangan dibagi 3. Yang bagian batine jari kangge ngusap punggung sampai siku. Bukan apa-apa niki bagian dalam. Batine jempol niki kangge ngusap jempol. Seret, nggih. Terus ngeten jempol. Paham Pak nggih? Sing niki kangge ngusap punggung sampai siku. Sing niki kagem bagian dalam. Batine jempol niki kangge dhuwure jempol kiri. Seret terakhir ngenten. Niki nek versi jumhur. Nek versi ini Malik cukup telapak. Nek telapak ngeten. Punggung seret. Punggung seret. Paham nggih? Punggung tangan kanan didahulukan, terus telapak tangan kanan. Terus punggung tangan kiri dahulukan, telapak tangan kiri. Diusahakan selama ngusap tidak pisah, langsung seret telapak langsung nyambung punggung telapak. Paham nggih? Tak ulangi. Punggung telapak tangan kanan ini versi Maliki. Pakai ningali ning HP. Punggung telapak langsung nyambung punggung telapak. Terus ampun ngeten. Nyambung punggung telapak. Nyambung bagian dalam, nyambung punggung, nyambung telapak. Niki nek kepengen ngamalno sing telapak tok, tapi nek sing sampai siku punggung sampai siku diwalik bagian dalam, terus mriki punggung jempol seret sambung mriki seret. Nah, cekap Pak nggih. Terus ampun ngantos betul saged tayamum ngaji 10 tahun ning soka saged tayamum. Nggih, semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.